Halo, selamat siang. Assalamualaikum pemirsa TV Notaris dimanapun Anda berada. Kami saat ini masih berada di kota Surabaya. Kemarin dalam rangka meliput acara konferensi wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia yang sudah usai tadi malam. Nah, pemirsa, di hadapan Anda adalah Mbak Heni atau yang biasa dikenal Mbak Heni, yang sangat favorit, sangat dikenal namanya Mbak Heni, maaf. Jadi Siti Anggraini Hapsari, SHMA. Favorit juga nggak apa-apa. Boleh saya bilang makan Ketua Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Boleh. Hari ini Ya. tadi malam sudah demisioner, ya. Demisioner dan tidak Ada terpilih orang kembali jadi mantan. agak segan ngomong mantan. Biasanya menyebutnya Periode. ketua Periode. yang disebut. Mantan tidak apa-apa. Iya. Jadi beliau kemarin sudah menyerahkan tampuk kekuasaan Kepemimpinan wilayah Jawa Timur kepada Mbak Lisi Karimasakir, yang mana kami melihat beliau ini sebetulnya mereka bersahabat, ya. sangat akrab. Selesai. Nah, sekarang ada poin penting dalam perhelatan konferensi wilayah ini adalah ternyata terbukti kemarin itu perkiraan kami yang melantik Firdaus Anbarsa, dan kelihatannya berdasarkan komitmen dari para pengurus atau notaris di Jawa Timur, mereka akan mengadakan konferensi hanya sekali, tidak akan ikutan dengan yang lainnya. Mbak ini apa kabar? Alhamdulillah sehat, Banyak baik. tamu nih. Iya. Tadi malam sudah sampai malam lebih dari jam 12. Oke. Terus hari ini juga ya ada teman-teman berkunjung. Iya. Jadi mohon dijelaskan mengenai konferensi ini kemarin, selain panahnya. Tapi intinya adalah tadi itu konferensi wilayahnya sekali, karena ini Ya. penting buat semua notaris ya, organisasi. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Mas Luki atas kehadirannya di kota Surabaya untuk meliput konferensi wilayah yang dilaksanakan oleh Pemil Jatim IAIN kemarin. Alhamdulillah, konferensi yang ditunggu-tunggu pada akhirnya kemarin juga sudah bisa kami laksanakan, dan alhamdulillah cukup meriah. Kemudian acara berjalan lancar dan sukses. Tentunya ini atas partisipasi dari semua pihak, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para anggota yang kemarin juga ikut hadir untuk menggunakan hak pilihnya pada saat konferensi, dan semuanya berjalan lancar, tertib, tidak ada sesuatu halangan yang berarti. Memang konferensi Jawa Timur sebagaimana pada saat rapat gabungan pertama yang dilaksanakan tanggal 13 Oktober 2023 yang lalu, Mas Luki, kita semuanya memang sudah sepakat. Jadi peserta rapat gabungan terdiri dari ketua-ketua Pemda, DKW, kemudian juga unsur-unsur dari pengurus wilayah. Kita sudah menyepakati bahwa kita tidak akan ada dualisme konferensi, ya. Kita sepakat hitungan konferensi yang dilaksanakan oleh Pemda Jawa Timur adalah hitungannya semenjak pelaksanaan kongres, gitu ya. Sehingga dengan demikian maka hitungan itulah yang menjadi acuan, dan intinya pada akhirnya rencana semula kan konferensi akan dilaksanakan pada tanggal 23 November, ya, 23 November 2023. Namun itu tadi karena memang ada permintaan-permintaan dari Ketua Pemda begitu terkait memang adanya dualisme di PP yang kami sendiri mungkin juga belum menemukan satu kesepakatan, artinya begitu ya, kesepakatan dalam arti begini, mungkin ada wacana-wacana dari ketua-ketua Pemda internal mereka, tapi pada akhirnya memang mengusulkan untuk ditunda saja sampai mungkin ada kejelasan begitu, sehingga kemudian pada saat rapat gabungan kedua itu sempat konferensi itu kami tunda, dan akan selanjutnya saya dalam hal ini bersama beberapa tentunya pengurus Pemwil menetapkan untuk ditunda di tanggal 9 Januari.
Nah, pada akhirnya kemarin sudah berjalan dan kita semuanya, alhamdulillah saya menyampaikan kepada semua pihak yang pada akhirnya konsisten dengan apa yang sudah kita sepakati pada tanggal 13 Oktober itu, yaitu konverbil hanya sekali, tidak akan ada dualisme ataupun tidak akan ada konverbil tandingan, begitu ya. Dan saya rasa mungkin memang ini akan menjadi wujud satu kali ya Mas ya, karena dulu juga memang biasalah ya kekhawatiran itu kan mungkin ada begitu ya, tetapi dengan berjalannya kemarin saya rasa semua itu sudah terwujud dan kita semuanya rekan-rekan di Jawa Timur hari ini marilah kita bersama-sama bersatu kembali ya Mas ya, bersatu kembali. Konverbil sudah selesai. Kemarin mungkin memang ada kubu-kubuan karena saling dukung-mendukung. Kemarin itu anggap aja pertandingan ya. Pertandingan. Semua pertandingan itu kan pasti ada pemenang dan ada yang kalah. Kita ucapkan selamat tentunya ya kepada Ibu Isi Karimah Syakir yang pada akhirnya juga berhasil menjadi Ketua Pengwil Jatim terpilih untuk periode 2023-2026. Dan saya tentunya ingin juga menghimbau kepada seluruh rekan-rekan anggota di Jawa Timur, sekarang kita hilangkan kubu-kubuan ya Mas ya, sudah tidak ada lagi pendukung PKS, tidak ada bendera, tidak ada lambang-lambang ya, kita sudah tidak ada tanda-tanda apa-apa, jadi nggak ada bendera, nggak ada lambang. Kita sekarang marilah saling support, saling mendukung. Untuk Ibu Isi yang kemarin sudah terpilih sebagai Ketua Pengwil periode 2023 sampai 2026. Sekarang ini mungkin tidak ada pendukung IKS, tidak ada pendukung sah begitu. Sekarang marilah ya untuk Pengwil Jatim, marilah kita sekarang bersama-sama bekerja bersama menjaga soliditas untuk pengurus wilayah Jawa Timur INI ke depan, untuk memajukan tentunya INI dan juga yang penting untuk tetap menjaga agar INI tetap sebagai satu-satunya wadah Tuhan. Saya hanya satu pertanyaan dari saya karena sudah cukup. Anda kan sudah 3 tahun yang lalu mengelola organisasi notaris ini di Jawa Timur beserta dapat bonus Mas, 3 tahun dapat bonus. Oh iya. Dapat bonus karena perpanjangan persoalan ya. Betul. Terus kemudian ribuan anggota gitu kan. Berapa ribu anggota? Sekarang hampir 3.000. 2.900 sekian. Dengan 2.958 dengan penambahan sekitar 430 ya kemarin. Itu problematika atau pekerjaan rumah ke depan itu apa? Sebenarnya pekerjaan rumah ataupun PR dari organisasi INI ini sebenarnya memang cukup berat ya, karena memang anggota semakin banyak begitu ya, apalagi dengan kondisi internal organisasi yang tidak kondusif seperti ini, mungkin menyebabkan tentunya beban yang berat ini akan semakin berat. Rekan-rekan anggota ini kemarin dalam satu visi misi saya juga memang ada salah satu ya wacana memang kita ke depan, terutama mungkin Pengwil terpilih juga bisa mengusulkan untuk meninjau terhadap pengangkatan notaris baru. Karena memang ketua-ketua Pemda kemarin juga sudah mulai menyampaikan keluhannya. Terkadang memang antara kepentingan ekonomi di daerah itu dengan banyaknya notaris itu ada ketidakseimbangan, begitu ya, ada ketimpangan sehingga hal ini bisa menyebabkan Maksudnya kebanyakan notaris atau kurang notaris? kebanyakan notaris. Oh, kebanyakan notaris. Di satu daerah yang mungkin secara ekonominya kan kita kalau untuk menetapkan formasi itu kan tingkat kebutuhan notaris, tingkat perekonomian, adanya banyak perbankan begitu ya. Nah itu mungkin memang karena formasi itu sudah terlalu banyak notaris begitu, sehingga persaingan mungkin agak kurang sehat. Jadi nggak sah. Jadi intinya nanti mengusulkan pada pihak pemerintah supaya ada semacam ya ada saringan peninjauan. Peninjauan mungkin kalaupun ada penambahan itu harus di tempat-tempat yang tepat. Ya, karena kemarin itu hampir ada beberapa di daerah-daerah yang memang sebenarnya kurang tepat untuk itu diberi penambahan kuota sekian banyaknya notaris. Kalau di daerah yang tepat karena tingkat perekonomiannya masih cukup tinggi, artinya kebutuhan
notaris itu masih besar, ya nggak apa-apa, tetap dibuka. Tetapi memang kemarin kita lihat ada beberapa penambahan dari daerah-daerah yang relatif kurang tepat. Tepat jadi rebutan ya. Ya, karena tidak tepat itu maka kemudian pelanggaran yang mungkin terjadi mereka bisa saja begitu tanda tangan ya di luar wilayah kerjanya, begitu ya, berlibur bekerja di daerah lain, begitu. Kemudian persaingan, Jadi dampaknya jadi nggak bagus ya. persaingan harga, nah ini juga kurang sehat. Itu apalagi satu lagi mungkin problematika ke depan. Ya, itu problematika ke depan. Tentunya ini dok dampak dari dualisme nasional itu tadi seperti Ya, saya kalau ini sebenarnya kebutuhan bagi kita anggota agar tidak terjadi perpecahan. Pengaruhnya akan tetap ada kubu-kubuan ini ya. Jadi ini yang memang kurang. Kalau kita mau slogan guyup, rukun, solid, kompak, sebenarnya masih agak sulit ya untuk diciptakan. Selama memang masih belum ada persatuan kembali, masih ada dua kubu, pro KLB, pro Kongres ya. Ini sesuatu yang memang faktanya seperti itu. Sehingga sekarang ini ada kita melihat dia kan kemarin orang KLB, ini kemarin pro Kongres. Ini juga menjadi jurang perpecahan jadi juga. psikologinya jadi nggak bagus ya. Artinya itu juga mempengaruhi pertemanan. Ini yang memang kondisi yang agak sulit. Bagaimana caranya kita seluruh anggota terutama ya di provinsi, di pembil-pembil ini kita memperjuangkan bagaimana agar ini bisa bersatu kembali. Terutama juga aspirasi dari anggota kan cukup diperlukan ya untuk kita sampaikan kepada pusat ataupun kepada kementerian terkait begitu supaya bisa memperoleh daerah terbaik. Oke, terima kasih Mbak Eni. Saya menyampaikan selamat sekali lagi ya Pak ya. Saya menyampaikan selamat lagi Mas Luki kepada ketua terpilih. Saya juga menyampaikan kepada seluruh anggota di Jawa Timur, marilah kita bersatu kembali. Dan saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf selama saya memimpin 3 tahun plus ada bonus mungkin hampir 1 tahun kemarin. Itu jika kemudian saya ada kesalahan, ada yang kurang tepat, saya manusia biasa mungkin tidak bisa memberikan kepuasan bagi seluruh anggota. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan marilah kita bersatu kembali untuk mendukung ketua terpilih. Terima kasih. Baik pemirsa, kita akhiri dulu siaran kita. Terima kasih Mbak Eni. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.